Jadi kita akan membahas malam ini terkait dengan dampak ya akibat boleh dikatakan apa sih yang bisa terjadi gitu ya ketika pemasaran internasional itu berjalan gitu ya. Nah, terkait dengan dampak itu nanti juga akan ada bagaimana pengendaliannya gitu ya supaya menghindari dampak-dampak yang tidak baik gitu. Dampak itu kan sendiri ada yang positif dan ada yang negatif ya. Seperti kita ketahui bahwa kondisi lingkungan di dunia ini pastinya akan sekarang kita bisa lihat ya itu sangat kompleks sekali gitu dan masing-masing lingkungan kita sudah belajar juga lingkungan dari pemasaran internasional gitu ya itu pasti saling mempengaruhi satu sama lain gitu ya dan juga saling berhubungan baik secara langsung ataupun juga tidak langsung gitu. Nah, berarti di sini kegiatan bisnis internasional di mana melibatkan banyak negara ya, banyak perusahaan juga, banyak aturan-aturannya dan juga masalah-masalahnya gitu ya. Pasti itu semua akan saling berpengaruh seperti itu. Nah, di sini kita mau lihat apa sih dampak yang terjadi akibat pemasaran internasional itu? Yang pertama kita lihat dari sisi yang positifnya dulu. Nah, dampak positif dari pemasaran internasional ini kita bagi dari tiga sudut pandang. Yang pertama dari dunia usaha. Jadi dalam hal ini bagi para pelaku bisnis gitu ya, atau para pemasar internasional. Nah, intinya ketika perusahaan itu dia mulai masuk ke dalam pemasaran internasional, maka yang pasti dampak secara positifnya itu adalah untuk memperbesar pangsa pasar. Jadi pasti memperluas berapa bagian pasar yang mereka punya. Selain itu juga secara langsung perusahaan itu pasti akan bisa meningkatkan volume penjualan. Jadi ini kan nyambung. Ketika pangsa pasarnya diperbesar, pasti itu juga akan berdampak kepada peningkatan volume penjualan ya karena kan pelanggannya atau customernya kan bertambah gitu ya semakin luas gitu yang tadinya cuma di satu negara bisa diperluas lagi jadi ke beberapa negara gitu ya. Nah, itu pasti akan secara pendapatan atau omset penjualan juga pasti meningkat. Selain itu, mengapa perusahaan itu dia mau memasarkan produknya secara internasional? Ya karena produknya ingin dikenal gitu ya, pengen dikenal di luar negeri atau di seluruh dunia. Nah, jadi di sini dampak positifnya lagi yang berkaitan ya karena produknya itu sudah dikenal di luar negeri maka akan semakin besar peluang-peluang untuk bekerja sama, ya, bekerja sama secara internasional, antar negara, antar perusahaan yang ada di negara-negara luar gitu ya, dan di berbagai bidang, ya bisa terjadi seperti itu. Lalu positifnya lagi semakin berkembang yang pasti penggunaan teknologi informasi. Nah, apalagi kan sekarang kita memang ada di era global, di era revolusi industri 4.0 ya, di mana di situ teknologi yang semakin berkembang. Nah, karena pemasaran internasional ini juga pasti akan sangat membutuhkan penggunaan teknologi informasi. Selain itu juga memperbesar peluang bisnis dalam jangka panjang. Dan yang pasti dengan pemasaran internasional ini maka perusahaan itu juga akan bisa meningkatkan inovasinya, kreativitasnya, dan manajemennya di bidang bisnis. Seperti itu, ya. Nah, ini poin-poin yang berdampak secara positif kepada dunia usaha, ya, kepada dunia usaha akibat pemasaran internasional. Nah, bagaimana dengan individu-individunya? Dalam hal ini ya pelaku-pelaku ya, pelaku-pelaku bisnis internasional itu gitu, atau para pemasar marketer ya di marketer yang sudah go internasional gitu. Atau juga individu ini bisa dilihat dari sisi customer ya, dari sisi konsumennya gitu. Nah, kalau di sini lebih kepada dari sisi konsumen ya, di mana bagi orang per orang gitu ya, dengan adanya pemasaran internasional ini, maka konsumen akan mengenal berbagai macam produk. Jadi semakin banyak variasi produknya, semakin banyak pilihan dengan adanya berbagai macam produk asing yang masuk. Ya, misalkan di satu negara, di mana di apa di Amerika misalkan gitu ya. Nah, di Amerika sendiri aja
produk lokalnya aja udah banyak gitu kan. Apalagi dia ketambahan dari mana? Dari Indonesia misalkan, dari Jerman misalkan, seperti itu gitu ya. Jadi di situ ya konsumen udah pasti akan banyak mengenal berbagai produk asing. Ya, artinya sudah banyak pilihannya gitu. Lalu konsumen dalam negeri itu juga lebih mudah gitu ya, karena tadi banyak masuk produk-produk asing, maka dia akan mudah untuk mendapatkan produk luar negeri. Dan juga adanya transfer knowledge melalui teknologi informasi. Jadi banyak informasi-informasi yang dengan kecanggihan teknologi itu bisa bisa diperoleh gitu. Jadi artinya wawasannya juga semakin luas gitu ya. Nah, itu untuk individu dampaknya. Lalu pemerintah, ya ingat ya, kalau urusan internasional, bisnis internasional atau pemasaran internasional ini bukan cuma urusannya perusahaan dengan perusahaan lain gitu ya, tetapi juga urusannya sudah antar negara. Jadi di sini pemerintah sendiri pun akan mendapatkan dampaknya juga ya, mendapatkan dampaknya. Nah, dampak positifnya yaitu meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral. Bilateral itu ya hubungan dua pihak antara satu negara dengan negara mana misalkan gitu. Kalau multilateral ya berarti hubungan dengan banyak negara. Nah, yang pasti meningkatkan devisa ya. Kenapa meningkatkan devisa? Ya karena bisa terjadi yang namanya ekspor impor gitu kan. Nah, itu juga akan memengaruhi devisa negara. Lalu meningkatkan investasi asing ke dalam negeri. Nah, ini juga bisa berdampak ketika satu perusahaan itu dia sudah membuka akses untuk memasarkan produknya ke luar negeri, maka negara lain itu jadi tahu Indonesia seperti apa, misalkan gitu ya, dan melihat peluang di sini bagaimana, dan mereka ada potensi untuk bisa menanamkan modalnya juga di Indonesia, misalkan seperti itu gitu ya. Jadi di sini pemerintah sendiri itu bisa meningkatkan perkembangan teknologi di dalam negerinya. Ya, karena tadi banyak investor-investor asing masuk gitu ya. Nah, di situ juga ada peningkatan perkembangan teknologi ya, dan juga meningkatkan pemanfaatan potensi alam dan sumber daya lainnya. Jadi ini dampak-dampak positif akibat pemasaran internasional yang dirasakan ya, yang diterima oleh tiga elemen yang terlibat di dalam pemasaran internasional. Jadi bagi dunia usaha, dari sisi dunia usahanya, dari sisi individunya yaitu customernya, dan juga dari sisi pemerintah. Sekarang dampak negatifnya bagaimana? Jadi di sini kita bisa lihat nih, itu kalau tadi sudah dampak positifnya ada, ya tidak menutup kemungkinan juga pasti ada dampak negatif. Bagi dunia usaha, dampak negatifnya ya pasti akan ada yang namanya persaingan. Nah, semua persaingan itu tidak semuanya sehat. Kompetitor-kompetitor itu ya banyak yang bermain tidak dengan etika bisnis gitu ya, atau banyak yang tidak, ya istilahnya persaingan yang tidak sehat lah gitu ya, saling menjatuhkan. Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh gitu ya. Itu pasti akan terjadi gitu. Jadi black campaign seperti itu ya, apalagi dalam pemasaran internasional itu kan black campaign ya. Black campaign itu ya kompetitor yang sama produknya itu bisa jadi punya campaign ya menjelek-jelekan satu produk lainnya, misalkan seperti itu. Adanya pelanggaran terhadap etika bisnis, nah ini tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi selain itu, ya karena persaingan yang tidak sehat, ya berarti di situ ada banyak pelanggaran gitu, pelanggaran terhadap etika bisnis. Lalu dampak negatifnya lagi adalah kurs mata uang. Nah, kita udah tahu bahwa ketika transaksi itu sudah dilakukan lintas negara, berarti akan ada tantangannya dari mata uang ya, mata uang antar negara itu gitu ya. Jadi nilai mata uang yang kita sebut dengan kurs mata uang yang pasti itu ada risikonya juga ya, risiko ketika dia naik, ketika dia turun gitu ya, valuta asingnya. Nah, ini juga akan mempengaruhi bagaimana bisnisnya dari satu perusahaan itu berjalan. Untuk dunia usaha pun ada negatifnya lagi, yaitu terdesaknya usaha kecil dalam negeri. Nah, ini untuk dunia usaha yang seperti kalau di Indonesia kita sebut dengan UMKM, ya, pengusaha-pengusaha mikro gitu ya. Di luar negeri ada nggak? Ya ada juga gitu, ya.
Jadi UMKM itu istilahnya kan di Indonesia, tetapi kalau di luar negeri ya micropreneur gitu ya. Nah, itu juga banyak gitu. Nah, yang pasti itu juga akan berdampak ya dengan adanya pemasaran internasional dari negara-negara lain masuk gitu. Maka bisa jadi usaha-usaha kecil yang ada di dalam negeri lokal itu juga akan terdesak ya. Dan juga akan ada pelanggaran terhadap hak paten. Ini juga akan muncul ya dampak-dampaknya gitu, hak paten. Dan tahu kan hak paten apa aja yang dimaksud hak paten? Hak paten itu hak eksklusif, Bu, yang diberikan kepada investor atas hasil investasinya. Bukan, itu dividen. Hak paten. Hak paten itu apa? Tahu. Itu kayak apa namanya hak intelektual ya, kekayaan intelektualnya dari perusahaan seperti kayak apa namanya lisensi gitu ya, brand gitu. Nah, itu juga bisa berdampak nih dengan adanya pemasaran internasional. Banyak produk-produk, mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang meniru logonya, meniru apa namanya, mirip-miripin namanya, brandnya seperti itu gitu ya. Nah, itu juga akan terjadi bagi dunia usaha dampak-dampak yang negatif gitu akibat pemasaran internasional.